Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4441 Berjuang. Lin Bai pernah menanyakan informasi tentang lembah itu kepada kelima orang itu. Oleh karena itu, kelima orang itu telah melihat wajah Lin Bai. Ketika mereka melihat banyak prajurit menyerbu ke lembah, mereka tetap berada di luar lembah sepanjang waktu, karena mereka tahu betul bahwa sebagian besar prajurit yang melangkah ke lembah itu adalah orang-orang kuat yang telah ditekan dan dikultivasikan ke dalam wilayah kekuasaan. Ketika mereka memasuki lembah, mereka hampir tidak dapat memenangkan sepotong daging dari para pahlawan dengan kekuatan mereka. Jadi mereka menunggu di luar lembah. Jika Lin Bai keluar dari lembah dengan selamat, mereka akan segera pergi untuk membunuhnya. Jika Lin Bai meninggal di lembah, hartanya tidak akan jatuh ke tangan mereka. Untungnya, mereka menemukan bayangan Lin Bai di antara orang-orang yang masuk dan keluar dari lembah. Mereka melihat Lin Bai keluar dari kerumunan. Mereka segera berlari untuk mengejar mereka. Namun, mereka menemukan bahwa Lin Bai tidak dapat mengejarnya dalam waktu singkat. Lin Bai secara alami menemukan bahwa ada seseorang di belakangnya, jadi dia mempercepat kecepatannya dan ingin menyingkirkan mereka. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini bertekad untuk mengikuti Lin Bai. Lin Bai tidak bisa pergi begitu saja. Setelah mengetahui kekuatan kultivasi kelima pria itu, dia berencana untuk berhenti dan menyelesaikannya. Ternyata mereka adalah 5 saudara senior. Aku tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan padaku. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan memberi hormat kepada 5 orang, 3 pria dan 2 wanita. Hanya 1 orang yang tingkat kultivasinya mencapai Daozun tingkat 9, sedangkan 4 lainnya semuanya adalah Daozun tingkat 8. Setelah memastikan pencapaian pria-pria ini, wajah Lin Bai menjadi tenang dan kalem. Jika dia memiliki hubungan yang buruk dengan mereka nanti, dia akan memiliki cukup kekuatan untuk bertarung dengan mereka dan bahkan membunuh mereka semua. Pria dari Jalan Jiupin, yang dihormati karena prestasinya, berkata sambil tersenyum, baru saja aku melihat 5 warna di lembah menghilang. Sebelum cahaya menghilang, hanya saudara seperguruan muda yang berjalan ke lembah, jadi kami berspekulasi bahwa saudara seperguruan muda itu mengambil harta karun itu. Jangan khawatir, adik seperguruan. Kami hanya ingin tahu harta karun apa saja yang ada di lembah itu. Jika adik seperguruan mendapatkannya, bolehkah kami melihat lebih dekat susunannya? Orang-orang ini ingin membiarkan Lin Bai mengambil harta karun itu untuk ditunjukkan kepada mereka. Misteri dalam kata-kata itu tidak berarti merampok harta karun itu, tetapi itu memberi Lin Bai rasa krisis yang sangat kuat, karena mereka menunjukkan posisi mereka tahu Lin Bai lah yang mengambil harta karun itu, jadi mereka ingin melihatnya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, biarkan beberapa saudara seperguruan kecewa, aku tidak mendapatkan harta karun itu. Kakak senior itu berkata sambil tersenyum, adik junior, tidak ada gunanya bermain teka-teki seperti ini. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa adik junior pasti telah mengambil harta karun itu dan menunjukkannya kepada kakak senior. Kami tidak akan merampokmu. Lin Bai mencibir dalam hatinya. Jika dia benar-benar mengambil harta karun itu, akan aneh jika kamu tidak mengambilnya, adik junior, kamu benar-benar tidak mendapatkannya. Aku juga bertanya-tanya mengapa aku melangkah ke lembah dan cahaya itu menghilang. Diperkirakan ada orang lain yang diam-diam mengambil harta karun itu. Sepertinya adik junior benar-benar tidak akan mengambilnya sendiri. Baiklah, aku harus menunggu sampai aku mendapatkannya sendiri. Melihat kegagalan persuasi, kakak senior itu langsung menjadi marah. 5 dari mereka mengeluarkan senjata dari tas penyimpanan dan menatap Lin Bai dengan dingin. Adik junior, apakah kamu akan merampokku dengan keras? Lin Bai bertanya tanpa ekspresi. Aku menunggu nasihat yang baik. Adik seperguruan itu keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan kakak seperguruan dan kakak perempuan atas kekejaman mereka. Kakak seperguruan itu mencibir, mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada 4 orang di sekitar Lin Bai untuk maju, ambil tas penyimpanannya. Adik seperguruan, aku memberimu kesempatan untuk menyerahkan harta karun itu dan menyelamatkan hidupmu. Jangan salahkan dirimu sendiri, adik seperguruan. Keempat orang di sekitar Lin Bai segera menggosok tangan mereka dan menertawakan Lin Bai dengan dingin. Aku juga menyarankan beberapa kakak seperguruan untuk tidak mencari kematian, jika tidak, jangan salahkan adik seperguruan karena tidak membaca persahabatan sekolah yang sama. Lin Bai berkata dengan suara dingin. Sepertinya adik seperguruan itu bertekad untuk mati, jadi jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun dan membunuhnya. Kelima orang ini kehilangan kesabaran dan bergegas ke Lin Bai. Kekuatan sihir, metode Tao, dan tentara Tao mengeluarkan kekuatan yang kuat, dan mereka pasti akan mengakhiri perang dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Salah satu dari mereka menusuk tenggorokan Lin Bai dengan pisau tajam di tangannya. Cahaya pedang yang terang melewati mata Lin Bai. Lin Bai bereaksi terlebih dahulu dan menoleh untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, 3 pedang terbang melesat keluar dari tubuhnya dan langsung menuju dada pria itu. Hanya 1 dari 5 orang yang mengepung Lin Bai adalah Jiupin Daozun, dan 4 lainnya semuanya adalah Daozun tingkat 8. Lin Bai, yang sudah memiliki kultivasi Qipin Daozun, dan Daoti 5 elemen yang sebanding dengan Qipin Daozun, Lin Bai tidak takut pada mereka. Pria itu tidak dapat menusuk Lin Bai dengan pedang, tetapi dia merasakan hawa dingin di dadanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke bawah dan melihat 3 pedang tajam terbang keluar dari dada Lin Bai dan keluar dari dadanya. Tidak bagus. Pria itu ketakutan setengah mati. Dia cepat-cepat mundur dan mengeluarkan senjata sihir pertahanannya. Namun, 3 pedang terbang itu menyatu menjadi susunan pedang 3 pembunuh dari surga dan bumi, yang menghancurkan pertahanan pria itu. 3 pedang terbang itu menusuk dadanya dan memotong jantungnya. Mata pria itu menjadi gelap, dan dia jatuh ke tanah tanpa daya, kehilangan napas hidupnya. Kakak seperguruan Sang. 4 orang lainnya yang mengepung Lin Bai terkejut melihat kematian pria ini. Hati-hati, anak ini agak aneh. Lin Bai ingin menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, agar tidak memprovokasi orang kuat lainnya. Seketika, hati Lin Bai tergerak. 3 pedang terbang itu mengarahkan pedang mereka dan menebas orang lain. Pada saat yang sama, pedang iblis muncul di tangannya dan terbelah menjadi 1 orang. Pedang yang mengguncang bumi jatuh dari langit dan membelah tubuh salah satu dari mereka menjadi 2. Mati. Seorang prajurit dari Bapin Daozun bergegas maju, mengayunkan tinjunya, dan membombardir kepala Lin Bai. Lin Bai menyadarinya terlebih dahulu, lalu berbalik dan memukul dengan tinjunya. Pedang yang baru saja mengenainya itu, membuat tulang tangan lawannya pecah lapis demi lapis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kekuatan dahsyat itu menyerbu tubuhnya, mencabik-cabiknya. 3. Pedang terbang berhasil lagi, dan membunuh seorang wanita dengan panik. Akhirnya, pedang terbang itu melesat dan memenggal kepala pria itu. Lin Bai membunuh 4 dari 5 orang yang mengepung Lin Bai dalam sekejap. Hanya pendekar Jiupin Daozun yang selamat. Saat ini, dia ketakutan setengah mati oleh cara Lin Bai. Dia mundur berkali-kali, menunjukkan ekspresi panik. Kau. Pendekar Jiupin Daozun menunjuk ke arah Lin Bai, dan mulutnya penuh dengan kengerian. Lin Bai menyingkirkan noda darah di ujung pedangnya. Sambil memegang pedang, dia menatap pendekar Jiupin Daozun dan berkata dengan suara dingin, "Kakak senior, aku memberimu kesempatan. Itu karena kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Jika kamu tidak mengejarku, tidak akan ada yang tersisa. Karena kamu akan mati, aku akan membantumu." Tubuh Lin Bai tiba-tiba berubah, dan bayangan Taoisme muncul di udara, yang membuat orang-orang terpesona. Sebelum pendekar Jiupin Daozun kembali kepada Tuhan, pedang 9 langkah telah membunuhnya, dan 1 pedang menusuk tenggorokannya. Bab 4442 Pil Xianming. 3 pedang terbang kembali ke tubuh. Lin Bai mengambil pedang iblis, mengangkat tangannya dan menyimpan tas penyimpanan ke-4 orang di hutan. Dia berbalik dan pergi dari sini. Sampai sekarang, Lin Bai tidak tahu asal-usul ke-4 orang itu dan pejuang aliansi negara mana mereka, tetapi itu tidak masalah. Karena mereka ingin mencari kematian, Lin Bai tidak bisa membiarkan mereka pergi. Setelah berjalan agak jauh, Lin Bai tidak menemukan siapapun yang mengikutinya. Dia segera memilih tempat yang lebih aman dan duduk dengan lutut bersilang. Kemudian dia mengeluarkan cermin batu dari tas penyimpanan dan meletakkannya di telapak tangannya dan melihatnya dengan saksama, itu harta yang bagus. Setidaknya itu bisa berurusan dengan yang abadi. Jika kamu bertemu yang abadi di masa depan, kamu bisa membunuh mereka. Aku tidak tahu apakah itu berfungsi untuk Protoss. Keabadian. Ada terlalu sedikit harta antara surga dan bumi yang dapat sepenuhnya membunuh yang abadi. Lin Bai cukup beruntung untuk mendapatkan satu, yang siap untuk kebutuhan masa depan. Sekarang setelah kita memecahkan masalah roh jahat dan kutukan, mari kita berlatih di hutan setan hitam untuk beberapa waktu, berharap menemukan harta karun lainnya. Liu Fuyun telah meninggalkan pesan di lembah, mengatakan bahwa dia meninggalkan pil yang bagus di platform Tao Fengshen, yang disebut Qianxuan Wanbao dan dari hutan batu setan ke hutan setan hitam, dia telah mengalami 2 susunan yang diatur oleh pendahulu Liu Fuyun. Dapat dilihat bahwa dia telah belajar dari kebenaran. Harta karun yang ditempatkan di susunan itu sangat menarik. Baik itu cermin batu atau ramuan Yuan 5 elemen, semuanya dapat dianggap sebagai harta karun yang sangat berharga.
1000 misteri dan 10.000 harta karun itu sama sekali bukan hal biasa. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat mencoba untuk mendapatkannya. Lin Bai tidak memiliki tekanan dari kutukan dan roh jahat. Sekarang dia berhenti untuk memikirkan rencana kultivasi berikutnya. Akhirnya, Lin Bai tetap memutuskan untuk tidak meninggalkan hutan setan hitam untuk sementara waktu dan mencari harta karun lainnya di dalamnya. Harta karun terbaik yang aku cari adalah pil dan ramuan ajaib, karena harta karun semacam ini dapat meningkatkan kultivasiku secara signifikan. Aku tidak benar-benar membutuhkan kekuatan sihir, dao, dharma, dan senjata ajaib. Sekarang, Lin Bai memiliki cukup kekuatan sihir, metode Tao, dan senjata ajaib di tangannya untuk membuatnya berkultivasi ke alam Tao dan dewa tanpa berubah. Saat ini, yang paling diinginkan Lin Bai adalah meningkatkan prestasinya, bukan hanya prestasinya, tetapi juga tubuh fisiknya. Oleh karena itu, Lin Bai paling penting bagi pil dan keajaiban. Sekarang aku punya tempat di hutan iblis hitam. Kultivasi Dao Zun peringkat 7 sebanding dengan Dao Zun peringkat 7, jadi tidak masalah untuk berhadapan dengan Dao Zun peringkat 9. Hanya para master yang ditekan yang mungkin akan mengalami kesulitan. Tapi aku tidak punya keuntungan di hutan iblis hitam. Satu-satunya keuntunganku adalah menelan jalan surga untuk mematahkan larangan. Aku harus menghancurkan kekuatan formasi apapun dengan satu pukulan. Dalam hal ini, aku hanya perlu menemukan tempat di mana formasi itu berada di hutan iblis hitam. Aku bisa menghancurkan formasi itu dan mengumpulkan harta karun dengan sembarangan. Setelah menganalisis kelebihan dan kekurangan musuh dan diri kita sendiri, Lin Bai menyelesaikan perbaikan dan menginjakan kaki di jalan perburuan harta karun lagi. Ada dua jenis harta karun dalam ujian abadi. Yang pertama adalah harta karun yang lahir dan dibesarkan dalam ujian abadi. Misalnya, hati 10.000 batu, yang diperoleh Lin Bai sebelumnya adalah harta karun yang dibesarkan oleh waktu dalam ujian. Jenis harta karun kedua adalah harta karun yang ditempatkan oleh klan. Tempat harta karun itu berada biasanya dijaga oleh formasi dan boneka perang yang diatur oleh klan. Misalnya, tulang Dao Kaisar, di lumpur cair Gobi dijaga oleh boneka perang. Misalnya, cermin batu di hutan iblis hitam dijaga oleh formasi cahaya Dewa Lima Warna. Di bawah persimpangan, Lin Bai hanya perlu menemukan area di mana formasi itu berada, dan menghancurkan formasi itu dengan metode Tao, dan kemudian dia dapat mengambil harta karun itu dengan lebih mudah daripada yang lain. Bagi Lin Bai, ini adalah keuntungan terbesarnya, yang tidak ada bandingannya dengan siapapun di sini. Alasan utama mengapa Lin Bai tidak ingin meninggalkan hutan iblis hitam adalah karena itu adalah tanah harta karun yang bagus untuk Lin Bai sendiri. Jika Anda meninggalkan hutan iblis hitam, gunung abadi begitu besar sehingga tidak mudah untuk menemukan harta karun Zhongmen. Namun, ada banyak harta karun yang ditempatkan di hutan iblis hitam, yang lebih mudah ditemukan oleh Lin Bai dan menghemat banyak waktu. Lin Bai berjalan perlahan di sekitar hutan iblis hitam dengan pedang terbang, mencari semua jejak susunan yang dapat ditemukan. Begitu jejak susunan ditemukan, Lin Bai dapat langsung memasuki hutan dan mengambil harta karun. Di hutan iblis hitam, di pegunungan di sisi barat, vegetasi menutupi langit, dan jalan pegunungan terjal. Puncak gunung yang lurus dan curam langsung terjun ke langit. Lin Bai Yujian datang ke sini dan berbalik beberapa kali. Sepertinya ada susunan Dharma di sini. Mengapa kamu tidak menemukan jejak? Mata Sura. Mata Lin Bai terbuka dan jejak cahaya halus melintas di matanya. Matanya melihat sekeliling seperti obor, mencari jejak perkembangan. Akhirnya, di atas sebuah batu di puncak gunung, Lin Bai menemukan gelombang kekuatan spiritual dari rune dari susunan rune. Lin Bai jatuh dari udara dan perlahan mendekati rumput liar di bawah gunung dan menemukan batu itu. Diameter sebidang padang rumput ini berdiameter sekitar 1 kilometer, dan sebuah batu besar berdiri di sini, yang sangat tiba-tiba. Ketika Lin Bai mendekat, dia menemukan bahwa batu besar itu ditutupi dengan tanda rune dan memancarkan cahaya terang. Tetapi ketika Lin Bai perlahan mendekati batu itu, ruang di sekitarnya mulai berputar secara bertahap. Langit dan bumi redup di sini. Dalam kehampaan yang berfluktuasi, tiba-tiba seekor binatang buas keluar dan bergegas ke Lin Bai. Apakah itu sihir? Lin Bai telah menentukan bahwa ada susunan sihir di sini, jadi dia telah mengesampingkan perlindungan boneka perang. Binatang buas yang muncul dari kekosongan di sekitarnya menyerbu Lin Bai, dan Lin Bai menebak bahwa itu mungkin susunan sihir. Pada saat itu, tubuh Lin Bai menelan buah Tiandao, dan semburan cahaya hitam tajam muncul di tubuh Lin Bai. Pada saat binatang buas di sekitarnya menukik ke arah Lin Bai mengayunkan bilah pedangnya,
dan roh pedang hitam menebas ke bawah, mencabik-cabik binatang buas di depannya dan susunan sihir menjadi berkeping-keping. Ketika Lin Bai melihat batu besar itu lagi, batu itu terbelah, memperlihatkan harta karun yang tersembunyi di dalam batu itu, dan semburan kata-kata muncul di batu itu, karena kamu dapat menghancurkan susunan binatang buasku, silakan ambil ini, Pil Xianming. Setelah membaca teks itu, Lin Bai melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk mengambil pil itu ke tangannya. Lin Bai pernah mendengar nama pil Xianming di Sekte Iblis Abadi. Tampaknya pil itu digunakan untuk menembus batas. Setelah meminumnya, dia dapat langsung menerobos alam. Yang terpenting adalah pil Xianming dapat digunakan di 3 alam Daozun, Daoxian, dan Daoshen. Artinya, setelah meminumnya, seseorang dapat menerobos alam, dan yang lainnya dapat menerobos alam kultivasi. Terobosan alam Tao dan Dewa jauh lebih sulit daripada Daozun. Oleh karena itu, pil Xianming juga ada di sekte tersebut sebagai sejenis pil yang tidak memiliki nilai pasar dan sangat berharga. Salah satu dari keduanya dapat menyebabkan pertarungan antara dua Taois yang kuat. Bab 4443 pergi. Pil Xianming, lumayan. Lin Bai mengambil pil Xianming dan melihatnya. Dia pergi dari sini perlahan-lahan, berusaha untuk tidak menarik perhatian orang lain. Sepanjang jalan, Lin Bai berpikir tentang apakah dia mengambil pil Xianming dari Daozun tingkat 7 ke Daozun tingkat 8. Atau apakah kamu mengambil pil Xianming ketika kamu menerobos ke Daozun tingkat 9, atau apakah kamu menyimpan pil Xianming sampai kamu mencapai alam dewa jalan di masa depan. Bagaimanapun, pil Xianming sangat efektif. Pil ini dapat diminum oleh Daozun, Daoxian, dan Daoshen. Selain itu, pil ini dapat mengabaikan penghalang dan membuat seni bela diri langsung menembus alam. Jika pil Xianming digunakan dengan baik, itu akan membuat Lin Bai tidak perlu banyak jalan memutar. Jangan khawatir. Ada banyak harta karun dalam ujian. Jika kamu dapat menemukan pil lain untuk menerobos ke Daozun tingkat 9, kamu dapat menggunakan pil Xianming untuk langsung menerobos ke Daoxian. Jika kamu tidak dapat memperoleh pil lain, kamu dapat langsung menggunakan pil Xianming untuk menerobos ke Daozun tingkat 9. Rencana kultivasi Lin Bai dalam ujian abadi telah ditetapkan sebagai Jiupin Daozun. Tidak peduli metode apa yang digunakannya, ia harus menerobos kultivasi ke Jiupin Daozun saat meninggalkan ujian abadi. Lebih baik menerobos Daoxian. Jika tidak, Lin Bai akan membuat terlalu banyak musuh dalam ujian abadi. Begitu ia meninggalkan ujian abadi, ia pasti akan dibalas oleh orang lain. Setelah menyingkirkan pil Xianming, Lin Bai melanjutkan pencarian harta karunnya. Meskipun hutan iblis hitam sangat berbahaya, beruntunglah ada banyak harta karun. Sepanjang jalan, Lin Bai dengan hati-hati menghindari iblis hitam dan mencari tempat di mana ada susunan sihir. Ia sesekali melihat seorang prajurit dikepung oleh iblis hitam. Lin Bai akan berhenti untuk mengamati selama beberapa waktu, dan mencoba mengingat hukum aksi dan metode serangan iblis hitam, sehingga Lin Bai dapat menjadi tak terkalahkan di hutan iblis hitam. Dalam sekejap mata, Lin Bai telah mengembara di hutan iblis hitam selama setengah bulan. Dalam kurun waktu ini, Lin Bai telah menemukan 2 pil, senjata sihir kualitas rendah dan baju sihir tingkat Dao Shenbing selain pil Xianming. Kedua pil itu, Lin Bai, telah diambil dan akan dipromosikan ke tingkat Bapin Daozun. Mengenai senjata Tao yang lebih rendah, Lin Bai bahkan tidak melihatnya setelah mendapatkannya, jadi dia melemparkannya ke dalam tas penyimpanan. Tidak ada kekurangan senjata sihir di tangan Lin Bai. Perlu disebutkan bahwa jubah itu, yang diberi nama, jubah api air bulan matahari, dapat diubah sesuai dengan keinginan prajurit. Jubah itu berwarna putih atau hitam, dan itu adalah tingkat Dao Shenbing. Jubah itu memiliki pertahanan yang sangat kuat. Lin Bai tidak bisa meletakkannya, bahkan jika dikenakan di tubuhnya. Sekarang, waktu persidangan seharusnya sekitar 2 hingga 3 bulan. Jika kamu tidak dapat menemukan harta karun di hutan iblis hitam, kamu harus menyerah. Langsung pergi ke Fengshen Dautai untuk menemukan pil ajaib Qianxuan, yang dikatakan Liu Fuyun. Mengendalikan pedang terbang ini, Lin Bai bolak-balik melalui hutan, berbicara kepada dirinya sendiri di lubuk hatinya. Alasan utamanya adalah bahwa Lin Bai tidak tahu berapa lama dia tinggal di kuil setelah dia keluar dari kuil. Menurut perkiraan Lin Bai sendiri, persidangan telah dibuka selama 2 atau 3 bulan, dan akan ditutup dalam 2 atau 3 bulan lagi. Lin Bai tidak dapat membuang-buang waktu terlalu banyak di hutan iblis hitam. Jika dia tidak dapat menemukan lokasi susunan, dia harus menyerah di sini dan pergi ke Fengshen Dautai. Selama masa latihan di hutan iblis hitam ini,
Lin Bai perlahan-lahan memahami bahwa harta karun yang paling berharga dalam ujian abadi ada di 3 ladang harta karun. Hutan iblis hitam adalah yang terburuk, panggung pemujaan dewa adalah yang kedua, dan harta karun yang sesungguhnya tak tertandingi semuanya ditempatkan di istana surga tertinggi di puncak gunung. Konon, harta karun di istana surgawi Juetian sebanding dengan harta karun sekte iblis abadi. Jika Anda mengambil salah satunya, Anda akan bangga dengan 13 kerajaan abadi. Karena semuanya telah datang, Lin Bai tentu ingin pergi ke Fengshen Dautai dan istana surga tertinggi. Bagaimanapun, ujian berikutnya mungkin terjadi ribuan tahun kemudian. Saya tidak tahu apakah Lin Bai masih berada di Sekte Iblis Abadi setelah 1000 tahun. Ketika dia terbang di hutan, Lin Bai akan bertemu dengan saudara-saudari senior lainnya dari waktu ke waktu, tetapi setelah saling memandang dari kejauhan, mereka saling meninggalkan. Alasan utamanya adalah karena tidak ada harta karun untuk diperebutkan, dan tidak perlu membuat marah begitu banyak saudara-saudari senior. Dalam 3 hari terakhir, Lin Bai tidak menemukan formasi baru. Sebaliknya, dia bertemu dengan tinta hitam di hutan dan berkelahi. Lin Bai hampir menderita kerugian besar, lalu melarikan diri dengan cemas. Lupakan saja, hutan iblis hitam tidak akan tinggal. Pergi ke Fengshen Dautai. Lin Bai menemukan jalan keluar dan segera berjalan keluar dari hutan. Setelah meninggalkan hutan iblis hitam, pedangnya terbang ke langit dan langsung menuju ke tengah Gunung Qiangu. Fengshen Dautai didirikan di tengah Gunung Qiangu. Menurut pembagian Gunung Qiangu oleh para pengikut Sekte Iblis Abadi, itu harus dianggap sebagai area di lantai 5. Saat ini, Lin Bai berada di lantai pertama. Akan butuh banyak waktu untuk sampai ke lantai 5. Jika seni bela diri Jiupin Daozun biasa terbang dengan kecepatan penuh, akan butuh 7 atau 8 hari. Namun, Lin Bai dibantu oleh teknik pedang, jadi tidak butuh banyak waktu. Hanya butuh 3 atau 4 hari untuk berkeliling Fengshen Dautai. Di lereng Gunung Qiangu, berdiri di tebing, Anda dapat melihat kemegahan Gunung Qiangu. Anda dapat melihat matahari terbenam dari sungai di kejauhan. Gunung itu megah dan menjulang tinggi. Tampaknya dunia itu luas. Lin Bai berdiri di gunung seperti semut. Setelah berhenti untuk memperbaikinya, Lin Bai terus berjalan di atas pedang dan bertanya untuk waktu yang lama di area lantai 5 dan 6, dan akhirnya menentukan lokasi Fengshen Dautai. Fengshen Dautai didirikan di persimpangan wilayah ke-5 dan wilayah ke-6. Oleh karena itu, beberapa seniman bela diri mengatakan bahwa Fengshen Dautai berada di wilayah ke-5, sementara yang lain mengatakan bahwa Fengshen Dautai berada di wilayah ke-6, tetapi mereka semua benar. Tidak banyak bahaya di Fengshen Dautai. Seperti namanya, ini adalah tempat dalam bentuk arena tantangan. Fengshen Dautai, awalnya adalah senjata Tao kelas atas di Sekte Iblis Abadi. Itu khusus digunakan untuk kompetisi seni bela diri antara seniman bela diri. Setelah dirangsang oleh pengalaman, Fengshen Dautai dapat diperluas hingga ukuran 100.000 li, yang dapat menampung ratusan ribu orang untuk bersaing di atasnya. Bahkan Senzu raksasa dapat menanggungnya. Ada boneka perang yang didirikan oleh Zongmen di platform Dautai. Setiap boneka perang sebanding dengan kekuatan Daozun Jiupin. Selama Anda mengalahkan 10 boneka perang berturut-turut, Anda bisa mendapatkan hadiah, dan seterusnya. Ketika Anda mengalahkan 10 boneka perang, Anda bisa mendapatkan hadiah. Hadiah di panggung Fengshen Dao bersifat acak. Tidak seorang pun tahu apa yang bisa mereka dapatkan setelah mengalahkan 10 boneka perang. Mungkin itu adalah obat mujarab yang tak ternilai harganya atau besi tua yang tak berharga. Karena mekanisme penghargaan inilah banyak pejuang petualang datang untuk menantang tahap Dautai. Banyak pejuang tidak tahan dengan jurang yang tajam dan memilih untuk menyerah pada tantangan Fengshen Dautai. Setelah mencari selama beberapa hari, Lin Bai akhirnya menemukan arah Fengshen Dautai. Berdiri di puncak gunung, dia melihat cakram besar yang muncul di antara langit dan bumi di depannya. Ukurannya sekitar 10.000 li. Itu diukir dengan pola. Jika Anda melihat ke bawah dari Gunung Jiuxiao, Anda dapat melihat bahwa 4 karakter tajam, Fengshen Dautai, tertulis di tengah cakram. Bab 4444, Platform Pemberian Dewa. Di awal setiap ujian, banyak orang akan memilih untuk menantang Fengshen Dautai untuk pertama kalinya. Dibandingkan dengan tanah harta karun lainnya, Fengshen Dautai tidak terlalu berbahaya dan memiliki banyak harta karun. Jika Anda dikalahkan oleh boneka perang, Anda dapat memilih untuk berhenti kapan saja. Jumlah prajurit di Fengshen Dautai sering kali lebih banyak dari itu di awal. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang telah diberikan kuil Tao secara bertahap berkurang. Banyak orang tidak ingin membuang-buang waktu di Fengshen Dautai dan pergi ke tempat lain untuk mencari harta karun.
Misalnya, Wu Sanyu, Di Feng, Huang Liang dan yang lainnya adalah yang pertama datang ke Fengshen Dautai, dan kemudian mereka pergi ke hutan iblis hitam setelah menantang di platform Fengshen Tao. Misalnya, ketika seorang prajurit datang ke Fengshen Dautai, ia hanya dapat mengalahkan 30 boneka perang dan mendapatkan 3 harta karun. Jika ia gagal, ia tidak akan terus menantang karena ia tahu batasnya sendiri. Bahkan jika ia menantang lagi, ia tidak akan dapat mengalahkan lebih banyak boneka perang. Mengapa tidak meninggalkan Fengshen Dautai untuk mencari harta karun lainnya, lalu datang ke Fengshen Dautai untuk mencobanya? Ketika Lin Bai datang ke Fengshen Dautai, meskipun masih ada beberapa prajurit di pegunungan sekitar yang tinggal di sini, jumlahnya tidak banyak. Paling banyak, hanya ada selusin dari mereka di sana. Lin Bai tidak terburu-buru menaiki platform Fengshen Dao, tetapi jatuh di gunung terdekat dengan penglihatan yang sangat baik. Dia mendongak dan menatap ke depan ke platform Fengshen Dao di depannya. Ada beberapa sosok kabur yang menari maju mundur di platform, dan dari waktu ke waktu ada kilatan cahaya yang cemerlang dan tak tertandingi. Setelah operasi mata sura, Lin Bai melihat sosok di panggung Fengshen Dao dengan sangat jelas. Dia adalah seorang pria parubaya. Menghadapi pengepungan 9 boneka perang, dia sangat malu dan mundur. Namun, dia secara bertahap dipaksa ke sudut mati oleh boneka perang, dan tidak ada cara untuk mundur. Tak berdaya, pria parubaya itu melompat dari platform Dautai dengan gigi terkatup. Boneka perang itu tidak melanjutkan pengejarannya, dan aliran air naik dari tanah. Kekuatannya, menarik boneka itu ke bawah panggung dan menghilang. Pria parubaya itu melompat dari panggung Tao untuk menyelamatkan hidupnya. Terluka parah, dia segera meninggalkan area Fengshen Dautai. Lin Bai segera menyadari bahwa ketika pria parubaya itu terluka parah dan ingin melarikan diri dari panggung Tao Fengshen, beberapa prajurit terbang dari pegunungan di sekitarnya dan langsung menuju ke arah yang ditinggalkannya. Lin Bai tidak perlu berpikir lama untuk memahami mengapa orang-orang ini pergi. Dia hanya melihat bahwa prajurit itu telah mendapatkan harta karun di panggung Tao Fengshen dan terluka parah saat itu. Lebih baik mengambil harta karun itu darinya daripada merebut harta karun di panggung Tao Fengshen. Setelah melihat, Lin Bai tidak memperhatikan. Setelah penantang meninggalkan Fengshen Dautai, susunan Dautai jatuh. Pada saat ini, setiap prajurit dapat menaiki Dautai untuk menantang. Tidak lama setelah itu, seorang pemuda lain menginjak Fengshen Dautai dengan penghormatan dan kultivasi Jiu Pindao. Saat dia mendarat, susunan Fengshen Dautai naik lagi untuk memastikan bahwa tantangan di panggung tidak akan terganggu oleh faktor eksternal. Kemudian, dengan kilatan cahaya di panggung, 10 boneka melayang di atas panggung, memegang pedang, atau tombak, dan menyerang penantang baru itu. Pemuda itu segera membuka posturnya, dan kekuatan kultivasi internalnya melonjak liar, siap untuk bertarung. Di awal pertempuran, pemuda itu masih tenang, tetapi setelah mengalahkan keempat boneka itu, kekuatan dan kecepatannya menurun drastis. Dia terengah-engah, wajahnya merah, dan dia jelas lemah. Setelah mengalahkan 7 boneka perang, dia dipukul di dada oleh salah satu boneka perang, dan langsung terpental ke tanah dalam kebingungan. Namun, boneka perang itu tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dalam sekejap, prajurit itu tercabik-cabik, dan darahnya diwarnai merah dengan pola landasan pacu. Ternyata ada juga bahaya di platform Taoisme Fengshen. Melihat ini, Lin Bai tiba-tiba menyadari, jika kamu merasa kekuatanmu tidak cukup, kamu masih perlu mundur ke tepi Dautai sesegera mungkin, agar tidak dikepung dan dibunuh oleh boneka perang. Jika kamu kalah, kamu bisa melompat dari Dautai. Boneka perang ini tidak akan mengejar dan membunuh Dautai. Setelah kematian pemuda itu, tulang-tulangnya dan tas penyimpanannya digulung oleh kekuatan altar Tao, dan menghilang di platform. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Lin Bai menyaksikan beberapa kontes lagi. Dalam 4 tantangan berikutnya, 2 mengalahkan 10 boneka dan mendapat harta karun, sementara 2 lainnya tewas di tangan boneka perang. Hampir. Lin Bai melihat bahwa penantang di platform Tao Fengshen telah mencapai batasnya, dan sosoknya mulai berpikir bahwa tepi Dautai sudah dekat dengan masa lalu. Lin Bai tidak perlu banyak memikirkannya untuk mengetahui bahwa dia sudah mulai mundur. Tidak mengherankan bahwa setelah beberapa saat, pria ini dengan tegas melompat dari platform Tao untuk menghindari pengejaran boneka perang. Pria itu melompat dari panggung Tao, dan susunannya jatuh lagi. Lin Bai mendapat kesempatan pertama, melangkah keluar dan mendarat di panggung Tao. Tiba-tiba, kekuatan misterius bergulir dari panggung Tao dan menyapu token identitas dan perintah giok yang telah dicoba selama berabad-abad di tubuh Lin Bai.
Lin Bai menduga bahwa kekuatan Feng Shen Dautai adalah untuk mendeteksi token identitas dan perintah giok setiap prajurit, untuk mencegah kekuatan lain mencari keuntungan pribadi. Feng Shen Dautai berukuran ribuan mil. Berdiri di Dautai seperti ukuran semut. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan kekuatan yang luar biasa di depan Feng Shen Dautai. Dia mendongak dan melihat 10 pilar cahaya naik dari langit. 10 boneka perang muncul di depan Lin Bai. Mereka sepenuhnya ditempa oleh semacam besi dewa yang sangat kuat dan bergegas ke Lin Bai dengan pedang, tombak, dan tombak. 10 boneka perang itu ganas, dengan topeng besi di wajah mereka. Ketika mereka menyerbu ke arah Lin Bai, mereka langsung berpencar, 3 di depan, 3 di kiri, 1 di belakang, dan 1 di kanan. 2 di antaranya menghilang saat mereka berpencar. Formasi. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening, dan 3 pedang terbang melesat keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. Lin Bai membuka matanya dan mencari 2 boneka pertempuran yang hilang. Akhirnya, dia menemukan jejak mereka di atas kepalanya, sepertinya ini bukan formasi. Ini seni perang. Menarik. Lin Bai tertawa dalam hatinya. Pada saat ke-10 boneka itu jatuh untuk membunuh Lin Bai, dia menemukan kelemahannya dengan mata sura, dan segera melarikan diri dari blokade. Apakah seni perang ada di dunia? Tidak menyangka bahwa masih ada orang di lingkaran seni bela diri yang dapat menguasai seni fana. Seni perang tidak umum dalam seni bela diri, tetapi itu adalah keterampilan yang sangat kuat di negara-negara fana. Dalam legenda dunia fana, beberapa orang menggunakan perang seperti dewa, dan dapat mengalahkan musuh semua orang dengan pasukan ribuan. Bab 4445, Seni Perang. Seni bela diri banyak digunakan dalam perang hegemoni antar dinasti fana, tetapi jarang digunakan dalam seni bela diri dan Taoisme. Terutama ketika kultivasi mencapai ranah Lin Bai, seni bela diri umum dan penutup mata hampir tidak terlihat. Dahulu kala, beberapa praktisi seni bela diri yang kuat membawa seni perang ke ranah seni bela diri. Menggabungkan susunan dan seni perang, mereka menciptakan jenis susunan baru yang disebut susunan serangan gabungan. Susunan semacam ini sering ditemukan oleh Lin Bai di tanah kuno, tetapi tidak sering terlihat setelah berjalan keluar dari tanah kuno. Dengan bantuan 100 orang, mereka dapat bertarung satu sama lain. 10 boneka di depan mereka jelas menggunakan seni perang dan susunan serangan gabungan. Dengan satu sama lain, mereka lebih kuat. Ketika 10 boneka perang merasa bahwa Lin Bai menghindari serangan, mereka segera menoleh dan menyerang Lin Bai lagi. Mereka tidak akan lelah, juga tidak akan dikalahkan karena kehabisan kekuatan spiritual mereka. Mereka adalah boneka perang yang dimurnikan untuk bertarung. Dari saat penyempurnaan hingga kehancuran mereka tidak akan memiliki kelonggaran. Karena Lin Bai datang ke Feng Shen Dautai terlambat, tidak banyak orang di sekitar Feng Shen Dautai. Hanya 56 orang yang masih berdiri di pinggiran menunggu Lin Bai untuk menantang ketika dia gagal. Lin Bai dan 10 boneka membuka jarak tertentu. 10 boneka itu segera menoleh dan bergegas ke Lin Bai. 10 boneka itu berdampingan menjadi satu garis dan menekan tubuh Lin Bai dengan momentum yang luar biasa. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mengeluarkan pedangnya, dan 3 pedang terbang memimpin untuk mengambil kepala mereka. Boneka perang menoleh untuk menghindarinya, dan garis pertempuran dibuka lagi. 3 boneka perang terbang ke langit, 3 boneka perang melarikan diri ke tanah, 3 boneka perang bergegas ke pintu depan Lin Bai, dan 1 dari mereka menghilang di depan Lin Bai. 1 lagi telah menghilang. Mata sura. Lin Bai Gang hanya ingin menggunakan matanya untuk mencari tahu di mana boneka perang yang hilang itu berada. Namun, pada saat ini, cahaya tajam datang dari bawah tanah dan langsung mengenai kaki Lin Bai. Jika terkena, kakinya akan langsung terpotong. Pada saat yang sama, 3 boneka perang di depannya telah membunuhnya, dan boneka perang yang memegang pedang panjang menusuk jantung Lin Bai. Tidak bagus. Wajah Lin Bai berubah drastis, dan semburan guntur Dewa 5 warna muncul di tubuhnya, melindungi tubuhnya, dan kekuatan tubuh Tao 5 elemen mulai bekerja lagi. 3 pedang pembunuh langit. Hati Lin Bai tergerak, dan 3 pedang terbang itu meraung di udara untuk beberapa saat. Mereka jatuh dari langit dan membunuh posisi Lin Bai dan menusuk ke bawah tanah. Pada saat yang sama, Lin Bai menjalankan pedang iblis dan memotong senjata panjang di depannya menjadi 2. Mengejar dewa dalam 9 langkah. Lin Bai memimpin, dan ketika 3 pedang terbang menghentikan 3 boneka di bawah tanah, Lin Bai melangkah maju 1 langkah dan memotong tombak itu. Setelah memotong tombak, dia menebas boneka-boneka itu seperti bambu. Dia hanya mendengar suara dentuman keras. Salah satu boneka dirobek menjadi 2 oleh Lin Bai di tempat. Boneka perang itu tidak memiliki kecerdasan dan tidak memiliki daging dan darah.
Bahkan jika Lin Bai mencabik-cabik mereka, tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar, apalagi teriakan. Dengan suara dentuman, tubuh boneka perang itu hancur dan jatuh berkeping-keping di tanah. Mengalahkan boneka perang, membuat ketegangan saraf Lin Bai sedikit rileks. Masing-masing boneka ini memiliki kekuatan Jiupin Daosun. Meskipun mereka berbeda dari para prajurit dan tidak bisa sefleksibel para prajurit, kekuatan mereka solid. Begitu mereka dipukul, mereka mungkin akan jatuh. Jadi Lin Bai harus membangkitkan semangatnya. HISHI. Tepat sebelum para jenderal Lin Bai, dua boneka perang lainnya membunuh Lin Bai. Lin Bai memutar pedang iblis dan meraung dengan pedang tajamnya. Bersama dengan kedua boneka itu, tiga boneka perang yang terbang di atas kepala Lin Bai jatuh, dan pedang mereka ditebas. Pedang besar itu menebas dan membelah gunung dan sungai. Ini rumit. Menghadapi pengepungan lima boneka, Lin Bai secara bertahap merasa bahwa dia sedang berjuang. Dia juga mengamati aturan tindakan dan cara menyerang boneka-boneka ini, berharap menemukan cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah. Boneka perang tidak memiliki kecerdasan darah dan daging. Jika Lin Bai menusuk mereka dengan pedang, mereka tidak akan mundur seperti seorang prajurit. Sebaliknya, mereka akan menusuk mereka dengan pedang. Jika mereka tidak tercabik-cabik, mereka akan diberi kesempatan untuk mengambil nyawa Lin Bai alih-alih mundur. Oleh karena itu, Lin Bai mengerti bahwa jika dia ingin mengalahkan boneka-boneka itu, dia harus bersih dan rapi. Dia harus memastikan untuk membunuh mereka dengan satu pukulan. Jika tidak, mereka tidak akan dapat membunuh mereka dengan satu pedang. Kemudian mereka akan berjuang untuk tekad untuk membunuh mereka dan menarik Lin Bai untuk mati bersama. 4 makna Jue Tian. Harapan liar musim semi. Lin Bai mundur 100 meter dan memotong pedang. Roh pedang menyapu lebih dari 1 kilometer dan mengenai 5 boneka pertempuran. Tepat ketika pedang Ki hendak mengenai boneka perang, tiba-tiba roh pedang berubah dari satu pedang Ki menjadi puluhan ribu pedang Ki dan jatuh. Ini adalah harapan liar musim semi dalam Jue Tian Xi. Satu gerakan dapat berubah tanpa batas. Ini seperti rebung yang tumbuh dari tanah setelah salju musim dingin, yang dapat ditebaskan dengan sangat kuat ke arah lawan. Di bawah kekuatan harapan liar musim semi, roh pedang berubah menjadi ribuan ki pedang. Suara, sikat-sikat-sikat, melewati kendali lapangan seperti tetesan air hujan dan ditebaskan pada 5 boneka perang. Di tengah hujan pedang, tubuh baja dari 5 boneka perang terpotong-potong, dan akhirnya terdengar suara keras. Kelima boneka perang itu semua roboh di depan Lin Bai. Setelah memotong 6 boneka berturut-turut, Lin Bai melihat 3 boneka yang terjerat dengan 3 pedang terbang. Dia segera mengangkat tangannya dan menebas mereka dengan satu pedang. Dia membantu 3 pedang itu menemukan cacatnya dan membunuh mereka dengan satu pedang. Bekerja sama dengan 3 pedang terbang, dia mencabik-cabik ketiga boneka itu. Di antara saat Lin Bai membunuh 9 boneka perang dan pedang, sebelum Lin Bai merasa senang, dia merasakan napas kematian yang kuat menggantung di hatinya. Pada saat ini, Lin Bai berkeringat dingin di sekujur tubuhnya, kulit kepalanya mati rasa, dan jiwanya tidak menjaga tubuhnya. Mata Sura. Lin Bai mencoba menahan rasa takut di hatinya. Dia membuka matanya dan membuka penglihatannya. Dia menemukan bahwa boneka terakhir telah menusuk punggungnya dengan pedang tajam di tangannya, dan ujung pedang itu telah menembus tubuhnya 1 inci. Jika tidak terdeteksi oleh mata hukum, saya khawatir pedang ini dapat menembus hati Lin Bai. Setelah menemukan boneka perang, Lin Bai segera memobilisasi guntur Dewa 5 Elemen di tubuhnya untuk menyerang dari belakang dan mengenai bilah pedang secara langsung. Pada saat yang sama, dia memukul boneka itu dan menyelesaikan krisis. Boneka perang itu disambar petir oleh Dewa 5 Elemen dan terbang keluar. Lin Bai tiba-tiba berbalik, menikamnya dengan pedang, dan memenggal kepalanya di antara petir dan batu api. Pada titik ini, ke-10 boneka itu mati di bawah pedang Lin Bai. Kekuatan melonjak di platform Feng Shendao, dan seberkas cahaya menyapu untuk mengumpulkan sisa-sisa boneka perang di tanah. Pada saat yang sama, seberkas cahaya muncul di depan Lin Bai. Ada harta karun tersembunyi di dalamnya, yang merupakan hadiah Lin Bai karena mengalahkan 10 boneka perang.